Perkenalkan, kami mahasiswa dan mahasiswi program studi sastra Jerman dari Universitas Negeri Surabaya akan menjabarkan terkait perbedaan pemilu yang ada di Indonesia dengan pemilu yang ada di Jerman, atau dalam bahasa Jerman disebut Kanzlerwahl. Dalam video ini akan menjelaskan beberapa aspek, yaitu satu, sistem pemerintahan, dua, sistem pemilu di Jerman, tiga, sistem pemilu di Indonesia, serta empat, pandangan terhadap negara dakhel. Berikut ulasannya. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan negara Jerman adalah federasi atau biasa disebut sebagai Republik Federal Jerman atau Bundesrepublik Deutschland. Federasi ialah suatu bentuk pemerintahan yang terdiri dari negara-negara bagian yang saling bekerja sama dan membentuk suatu kesatuan bernama negara federasi. Dalam konsep negara federasi, masing-masing negara bagian memiliki wewenang khusus dalam mengatur pemerintahan negara bagian, sedangkan pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk mengatur urusan nasional. Sistem pemilu di Jerman. Setiap negara pasti memiliki sistem pemilu yang berbeda. Begitu juga di Jerman. Jerman adalah negara demokrasi parlementer. Di negara Jerman, kepala pemerintahan disebut sebagai kansler atau kanslerin, yang berperan seperti Perdana Menteri di negara lain dengan bentuk pemerintahan serupa. Kansler atau kanslerin memiliki masa jabatan selama 4 tahun. Proses pemilu di Jerman diadakan dalam rangka memilih para anggota Bundestag atau parlemen. Kemudian Bundestag akan memilih siapa kansler atau kanslerin yang akan menjabat di Jerman selama 4 tahun. Calon kansler atau kanslerin berasal dari partai-partai besar seperti CDU, CSU, SPD, AfD, dan sebagainya. Berbeda dengan negara Indonesia, di mana setiap warganya dapat memilih pemimpin tertinggi atau presiden secara langsung. Namun di Jerman tidak seperti itu. Hal ini karena sistem politik Jerman menganut sistem politik tidak langsung. Warga negara Jerman yang memilih hak pilih atau mulai berusia 18 tahun ke atas tidak dapat memilih kansler atau kanslerin secara langsung. Melainkan pemilihan itu dilakukan melalui Bundestag atau lembaga perwakilan terlebih dahulu. Pada pemilu Jerman, setiap warga yang telah memiliki hak pilih akan mendapatkan 2 kartu suara. Yang pertama digunakan untuk memilih kandidat, yang kedua digunakan untuk memilih partai. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan pada contoh gambar di atas, bahwa suara pertama atau Erststimme memilih langsung kandidat dari daerah pemilihan. Kandidat dengan suara terbanyak akan mendapatkan 1 kursi di Bundestag yang baru. Kemudian, suara kedua atau Zweitstimme, pemilih akan memilih langsung suatu partai. Partai dengan jumlah minimal 5% akan menempati kursi di Bundestag. Jumlah kursi yang didapatkan oleh suatu partai tergantung dari kontribusi suara yang mereka dapatkan. Selanjutnya, dibandingkan dengan suara pertama, suara kedua lebih penting karena menentukan komposisi kursi di Bundestag, dan pemilihan ini dilakukan secara rahasia. Setelah anggota Bundestag yang terpilih, kemudian mereka akan menjadi penentu siapa kanselir Jerman yang akan terpilih. Penentuan kanselir dilaksanakan melalui pemungutan suara yang dilakukan maksimal sebulan setelah pemilihan umum Bundestag dilaksanakan. Lalu ada sistem pemilu di Indonesia. Pemilihan umum di Indonesia dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Presiden yang terpilih memiliki masa jabatan selama 5 tahun dengan 1-2 periode. Calon presiden dan wakil presiden berasal dari partai besar seperti PDIP, Golkar, Demokrat, Gerindra, dan sebagainya. Pemilu di Indonesia bersifat luber, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, dan jurdil, yaitu jujur dan adil. Pemilihan dilakukan langsung oleh rakyat. Apabila saat pemilu ada yang keberatan mengenai hasil akhirnya, bisa melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Pandangan terhadap negara dakhel. Sistem pemilu di negara Jerman lebih tertata.
Jadi, meskipun pemilihan umumnya dilakukan secara rahasia, namun hasil akhirnya dapat diterima dan disepakati oleh masyarakat Jerman, karena mereka punya hak suara 2, termasuk sistem 5% tersebut. Sedangkan di Indonesia, sistem pemilunya bersifat luber dan jurdil, yang mana rakyat diberi kebebasan untuk memilih secara langsung kepala negara dan kepala pemerintahan, atau presiden. Baik, saya Abisa Daniar, saya akan melanjutkan pembahasan dari Saudari Asifa mengenai pandangan terhadap negara Dahal. Bentuk pemerintahan negara Indonesia adalah demokrasi di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan pemerintahan dengan asas dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, sehingga suara yang dihasilkan dari pemilu bisa lebih menyeluruh dari semua lapisan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.